Jika kalian diminta untuk mengukur tinggi badan seseorang, kira-kira alat ukur apakah nih yang akan kamu gunakan? Dan apakah alat ukur yang sama juga akan kamu gunakan untuk mengukur lingkar perut seseorang? Nah, jika kita akan mengukur tinggi bolpen, alat ukur apa nih yang akan kita gunakan? Dan apakah alat ukur yang sama akan kita gunakan untuk mengukur diameter bolpen? Ada berbagai alat ukur panjang. Nah, yang biasa kalian gunakan pastinya adalah penggaris. Nah, kalian perlu tahu nih alat ukur panjang yang lainnya. Memang ada banyak alat ukur panjang, tapi yang kita akan bahas di kali ini ada 4, yaitu penggaris, meteran gulung, pita ukur, dan jangka sorong. Alat ukur panjang yang akan kita bahas pertama kali adalah penggaris. Yuk, sekarang lihat penggaris kalian. Biasanya ada angka ya, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, untuk penggaris di Indonesia biasanya nih satuan panjang yang digunakan adalah sentimeter. Jadi setiap angka itu mewakili 1 cm. Jaraknya adalah 1 cm. Nah, sekarang coba lihat nih. Mari kita fokus di angka 0 sampai 1. Setelah angka 0 sampai angka 1 ada berapa garis? Ada 10 garis. Coba lihat untuk angka yang lain. Misalnya angka 3 sampai 4. Setelah angka 3 sampai angka 4 ada berapa garis? Sama juga kan? Ada 10 garis. Nah, setiap garis itu mewakili 1 mm. Dari mana nih bisa tahu dapat 1 mm? Tadi disampaikan jaraknya adalah 1 cm. 1 cm sama dengan berapa milimeter? 1 cm sama dengan 10 mm. Karena ada 10 garis berarti 10 mm dibagi 10. Jadi setiap garis mewakili 0,1 cm atau 1 mm. Nah, ini adalah konsep dasar yang harus kamu ketahui. Oke, perhatikan contoh soal berikut. Ini ada krayon ya. Krayon mau diukur berapa panjangnya. Oke, kalau dari gambar ini kita akan mulai dari angka 0. Memang kalau kamu punya penggaris lebih amannya ketika mengukur dimulai dari angka 0. Jadi ditepatkan sejajar dengan angka 0-nya ya, garis 0-nya. Kemudian mari kita lihat setelah itu sampai berapa. Nah, angka yang paling besar itu adalah angka 2. Apakah sampai angka 3? Enggak juga ya. Jadi pastinya ada 2 cm dan berapa nih? Berapa milimeter antara 2 sampai 3. Nah, kita lihat itu sejajar di garis yang mana. Oh, ternyata sejajar di garis ke-7. Berarti tadi dijelaskan bahwa satu garis itu mewakili 0,1 cm. Karena ada 7 berarti 0,1 kali 7 yaitu 0,7. Jadi panjang krayon adalah 2 cm ditambah 0,7. Jadinya 2,7 cm. Oke, untuk soal kali ini ternyata misalnya ya penggarisnya putus dan tidak ada angka nolnya. Dan yang paling mudah terlihat adalah angka 2. Nah, kalau dari soal berikut ini berapa sih panjang dari lem tersebut? Perhatikan penggaris berikut. Nah, penggaris berikut ada yang beda nih dari penggaris-penggaris sebelumnya. Ternyata penggaris ini misalnya dari angka 2 sampai 3 ya. Setelah angka 2 sampai angka 3 itu hanya ada 5 garis. Setelah angka 2 sampai angka 3 ada 5 garis. Berarti tiap garis mewakili berapa
sentimeter ya, atau berapa milimeter. Nah, konsep dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya adalah setiap jarak angka adalah 1 cm. Nah, 1 cm berapa milimeter? 10 mm. Berarti 10 mm dibagi 5 garis. Artinya setiap garis mewakili 0,2 cm atau 2 mm. Kita sekarang masuk ke alat ukur panjang yang kedua, yaitu meteran gulung. Sesuai dengan namanya, ada kata gulung, berarti meterannya bisa digulung. Nah, kalau penggaris itu kan biasanya ukurannya 30 cm, 10 cm, ya ada sih yang 50 cm atau sampai 1 meter, tapi jarang ya kita gunakan. Nah, kalau kita akan mengukur panjang yang ukurannya lebih dari 1 meter, biasanya kita menggunakan meteran gulung. Jadi namanya meteran berarti alat ukur ini dapat mengukur lebih dari 1 meter. Biasanya ya ada yang sampai 2-3 meter tergantung alat ukur tersebut. Jadi memang ada banyak jenisnya, berapa meter nih yang bisa diukur. Nah, di gambar itu ada meteran gulung yang biasa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di meteran gulung itu satuan yang tertera biasanya ada 2, cm dan inci. Jadi kalau kamu nggak biasa menggunakan inci, ya pastikan kamu bisa membedakan mana yang cm, mana yang inci. Nah, yang cm cara bacanya juga sama seperti penggaris. Kita akan bahas alat ukur panjang berikutnya, yaitu pita ukur atau metlin. Coba kamu lihat. Nah, biasanya pita ukur ini sering digunakan oleh para penjahit. Kenapa digunakan? Karena lentur, elastis. Jadi ketika mengukur lingkar perut, lingkar pinggang, itu bisa mengikuti bentuk tubuh kita. Dan pita ukur ini kan memang lebih tipis juga dibandingkan meteran gulung dan penggaris. Nah, sekarang kita juga perlu belajar bagaimana cara membacanya. Satuan yang sering digunakan juga cm. Nah, sekarang coba perhatikan di gambar. Di manakah letak angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Letaknya di mana? Tetapi kalau mau membaca 1 cm itu adalah garis pemisah antara 0 dan 1 tuh misalnya. Atau 1 dan 2 itu kan ada garis-garis. Nah, sebetulnya di situ letak dari angka 1, angka 2, angka 3 dan seterusnya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita lihat penjelasan berikut. Oke, perhatikan gambar berikut. Coba lihat garis berwarna biru. Garis berwarna biru itu, jadi kalau kamu mengukur dan panjangnya sampai di tempat garis berwarna biru, artinya panjangnya adalah 2 cm. 2 cm iya di situ. Walaupun angka 2 tidak terletak di situ. Jadi di tempat di situ adalah 2 cm. Nah, sekarang coba garis yang berwarna hitam. Lihat garis panah yang berwarna hitam. Di situ berapa tuh? Memang angka di situ adalah angka 3. Tapi kalau kamu mengukur panjang sebuah benda dan panjangnya sampai di garis berwarna hitam itu artinya 2,5 cm. Ya, jadi agak beda ya untuk pita ukur. Sekarang coba lihat lagi garis yang berwarna merah. Garis yang berwarna merah ada kan di situ. Memang di situ ada angka 5. Tapi bacanya bukan 5 cm. Bacanya adalah lihat yang garis-garis kecilnya ya. Di situ artinya berarti 4,5 cm. Semoga kamu mengerti. Supaya lebih mengerti, kita lanjut ke latihan berikut.
kita akan bahas alat ukur yang keempat, yaitu jangka sorong. Jangka sorong ini memiliki ketelitian lebih teliti dibandingkan alat ukur yang kita sudah bahas sebelumnya. Kalau alat ukur sebelumnya ketelitiannya ada 0,1 cm, untuk jangka sorong bisa 0,01 cm atau ada yang 0,05 cm, tergantung jenis jangka sorong yang digunakan. Nah, jangka sorong ini tidak bisa mengukur untuk benda yang memiliki panjang, misalnya sangat panjang gitu ya, atau sampai 1 meter, lebih dari 1 meter. Jadi hanya untuk mengukur panjang dengan panjang yang tidak terlalu panjang. Nah, apa saja sih kegunaan dari jangka sorong? Kita lihat di video selanjutnya. Vernier calipers. The vernier calipers is a convenient tool to use when you want to measure the length of an object, a meter of a spherical or cylindrical object, inner diameter of a pipe, and the depth of a hole. Membaca alat ukur itu penting, jangan sampai salah. Memilih alat ukur yang tepat juga penting, karena itu suatu saat nanti kamu akan menggunakannya dalam kehidupan. Jadi terus belajar, semangat belajar, dan pastikan subscribe dan ikuti channel Kelas Misarah.